to my YouTube channel Risna Tiarika with me Risna. Everybody, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan perkuliahan ya. Saya everybody dalam studi atau dalam kuliah itu tentunya ada banyak tugas, mulai dari tugas laporan misalnya, tugas membuat jurnal, tugas membuat makalah, juga kadang-kadang dosen memberikan kita tugas untuk presentasi. Dan terkait dengan presentasi pribadi, kadang-kadang ketika kita ingin melakukan presentasi itu kita kurang percaya diri untuk berbicara di depan orang lain atau di depan audiens. Maka dari itu pribadi, yang akan kita bahas di video kali ini adalah terkait dengan bagaimana cara mengatasi kekurang percayaan diri kita atau ketidakpedean kita pada saat ingin melakukan presentasi. So everybody, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketidakpercayaan diri kita pada saat melakukan presentasi. Misalnya, everybody sekalian sudah berada di ruang presentasi itu, misalnya melakukan gerakan-gerakan ya relax lah seperti itu, dan juga misalnya minum dulu seperti itu everybody, karena ada banyak sekali hal-hal yang mungkin saja membuat kita grogi ketika kita sudah berada di depan panggung. Atau juga misalnya Anda mencobalah membuat komunikasi dengan teman supaya Anda membagi masalah Anda, misalnya membagi perasaan Anda ke teman supaya groginya agak berkurang seperti itu, untuk merilekskan Anda. Dan juga poin-poin penting lain yang perlu kita lakukan pada saat kita ingin melakukan presentasi agar kita tetap percaya diri atau agar kita tidak grogi adalah kita harus mempersiapkan diri dalam jangka waktu yang panjang. Kalau tadi kan yang saya jelaskan itu ketika kita sudah berada di dalam ruangan itu, kemudian kita bersiap-siap untuk mempresentasikan sesuatu. Sekarang itu kita akan bercerita terkait dengan persiapan yang sebelum waktunya gitu ya. Pertama, kita harus mempersiapkan diri dalam memahami materi yang akan kita presentasikan. Jadi, terkadang hal-hal yang membuat kita tidak pede pada saat melakukan presentasi adalah kurang pahamnya kita terhadap materi yang akan kita presentasikan. Maka dari itu, jauh-jauh hari sebelum Anda melakukan presentasi, maka Anda harus memahami terkait dengan materi atau tema yang akan Anda presentasikan. Misalnya, Anda sudah mengangkat satu tema yang akan Anda presentasikan, maka Anda harus mempelajari juga keterkaitan tema yang akan Anda presentasikan tersebut. Jadi Anda belajar membaca lagi keterkaitan dengan materi yang lainnya seperti itu ya, supaya Anda memiliki wawasan yang luas terkait dengan tema yang akan Anda presentasikan seperti itu everybody. Kemudian berikutnya adalah buat catatan atau poin-poin penting seperti itu. Jadi Anda membuat, ketika Anda mempresentasikan sesuatu kan Anda tidak akan melihat buku lagi, misalnya dalam skrip yang penuh dengan apa yang Anda ucapkan seperti itu. Makanya selain PPT yang Anda bawakan tentunya di sana juga hanya berisi poin-poin, Anda juga harus membuat misalnya suatu kerangka apa yang akan Anda ucapkan pada saat presentasi. Misalnya Anda membuat catatan-catatan atau poin-poin yang akan Anda sampaikan tapi terhubung gitu satu sama lain, untuk ketika Anda blank misalnya bisa lihat tuh catatan, oh ini yang harus saya sampaikan sekarang, oh dari sini ke sini seperti itu. Jadi Anda tidak blank, walaupun misalnya Anda memiliki PowerPoint, tetapi terkadang dalam PowerPoint itu kita melihat Anda akan blank karena banyaknya audiens misalnya, sehingga Anda membutuhkan juga yang namanya catatan berkaitan dengan poin-poin kecil atau kerangka yang Anda akan sampaikan atau sambungannya seperti itu, seperti apa ya, atau ketersambungan apa yang akan Anda sampaikan seperti itu pribadi. Kemudian berikutnya adalah Anda perlu latihan. Jadi sebelum Anda mempresentasikan sesuatu, baik itu di kelas misalnya ataupun Anda melakukan presentasi di organisasi, maka Anda perlu latihan terlebih dahulu supaya ketika Anda melakukan presentasi Anda tidak kaku everybody. Jadi misalnya Anda latihan di depan cermin, Anda latihan di depan tembok, misalnya Anda latihan di depan cermin, melihat gestur tubuh Anda, melihat bagaimana cara Anda menyampaikan itu.
Kemudian juga misalnya Anda latihan ngumpulin teman gitu, 1, 2, atau 3 orang, kemudian Anda berbicara di depan mereka, mempresentasikan apa yang akan Anda presentasikan di hari berikutnya, seperti itu. Jadi Anda perlu latihan sehingga seolah-olah itu dibuat Anda sudah presentasi benaran, untuk melatih mental Anda agar Anda ketika memang sudah tiba pada harinya Anda melakukan presentasi, Anda lebih rileks, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah membuat pertanyaan dan jawaban yang akan muncul. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan praduga Anda, misalnya Anda mempelajari materi yang akan Anda presentasikan dan muncul, oh kemungkinan di sini akan ditanyakan. Jadi Anda menulis tuh kemungkinan ini akan ditanyakan, kemudian membuat jawabannya sendiri lagi, seperti itu. Jadi ketika Anda ditanyakan misalnya pertanyaannya mirip atau sama atau mendekati, Anda mampu menjawabnya dengan baik. Jadi ketika misalnya Anda dihujan di beberapa pertanyaan, Anda tidak grogi, atau ketika Anda dihujan di beberapa pertanyaan Anda harus berpikir dulu, itu kan kelihatan sehingga bisa membuat Anda grogi. Anda harus menghadapi pertanyaan itu, kemudian menghadapi audiens. Jadi Anda itu bisa membuat Anda grogi. So, Anda banyak-banyaklah membuat pertanyaan-pertanyaan praduga yang mungkin saja muncul dari para audiens Anda pada saat Anda akan melakukan presentasi, seperti itu ya pribadi. Kemudian berikutnya adalah berpenampilan dengan nyaman dan menarik. Jadi kadang penampilan yang nyaman dan menarik pada saat kita melakukan presentasi itu akan membuat kita lebih percaya diri pribadi. Jadi ketika Anda melakukan presentasi, jangan asal saja berpenampilan, usahakan penampilan Anda nyaman di Anda dan juga menarik bagi orang lain, seperti itu ya. Kemudian hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan gestur tubuh. Jadi jangan terlalu banyak memberi gerakan tambahan ya. Jadi misalnya Anda mempresentasikan sesuatu, jangan garuk kiri, garuk kanan, seperti itu ya pribadi. Jadi misalnya Anda presentasi sesuatu seperti ini, misalnya Anda usahakan Anda mengusahakan gestur tubuh Anda itu memang dibawanya sebagai orang yang sedang mempresentasikan sesuatu, jangan pecicilan sana sini ya pribadi. So itulah pribadi terkait dengan hal yang perlu kita lakukan ketika kita ingin melakukan presentasi agar tidak nervous, atau untuk mengatasi nervousnya kita pada saat melakukan presentasi. Saya pribadi mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Thanks for watching my video. Meet again in the next video and bye bye.